budidaya kopi itu ada dosen pengolahannya khusus untuk pengolahan dari hilir, dan budidaya itu ada dosen-dosen yang berkompeten, yaitu dosen-dosen budidaya tanaman kopi. Jadi ini adalah prodi baru, tapi kita sudah menyiapkan tenaga-tenaga pengajar dari 2 prodi. Nah ini diharapannya mereka mampu mengelola dan memanajemen pengelolaan kopi itu baik hulu ke hilir. Jadi bisa menjadi seorang manajer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, apa kabar semuanya? Sobat Polinela yang ada di rumah dan yang ada di Politeknik Negeri Lampung. Perkenalkan, nama saya Widya Rini Hartari. Di sini saya akan memandu jalannya Polinela Podcast. Hari ini kita akan membahas mengenai program studi baru. Nah, program studi baru yang ada di Politeknik Negeri Lampung. Ini ada di bawah jurusan dari budidaya tanaman perkebunan. Nah, di sini ini merupakan program studi yang sangat-sangat unik dan juga sangat-sangat memiliki ciri khas dengan nama yang sangat berbeda dan satu-satunya yang ada di Provinsi Lampung, yaitu adalah program studi Diploma 4 atau Sarjana Terapan Pengelolaan Perkebunan Kopi. Nah, telah hadir langsung narasumber kita yang ada di samping saya, yaitu adalah Ketua Program Studi dari Pengelolaan Perkebunan Kopi, yaitu adalah Ibu Sismita Sari, SPMP. Nah, apa kabar Ibu? Selamat pagi. Izin membuka masker yang Mbak Widya. Iya. Pagi. Oke, kita akan berbincang-bincang dan kita akan memberikan informasi yang banyak nih untuk Sobat Polinela mengenai program studi yang Ibu pimpin. Nah, ini program studi yang memiliki nama yang unik nih, yaitu Pengelolaan Perkebunan Kopi. Nah, di sini pasti semua pada bertanya-tanya nih, sejarahnya itu bagaimana sih Bu? Kenapa namanya sampai Pengelolaan Perkebunan Kopi? Nah, bisa Ibu memberikan gambaran dan menceritakan sejarah kenapa memberikan nama program studi itu. Silakan Ibu. Ya, terima kasih ya Mbak Widya. Kita sapa dulu sahabat Polinela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya Mbak Widya, ini Prodi Pengelolaan Perkebunan Kopi itu telah diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 26 Februari 2021, dan saat ini kita mulai dibuka program studinya. Jadi kopi seperti yang kita ketahui di Lampung itu merupakan produk perkebunan unggulan urutan ke-6 selain sawit, kopi, sawit, cengkeh, lada, dan tebu. Jadi ini prospek pengembangannya tercatat sebagai negara dengan luasan tanam yang menghasilkan kopi terbesar kedua. Tetapi untuk menghasilkan produksi itu urutan keempat dari negara Vietnam, Kolombia, dan Brasil. Lampung itu produksi kopinya tertinggi mewakili Indonesia. Jadi prospek kita memang Lampung ini memiliki pengembangan kopi yang cukup maju gitu. Oke Bu, kan kita tahu nih ya kalau misalkan Provinsi Lampung itu memiliki jenis kopi yang berbeda nih dari kopi-kopi yang ada di Indonesia. Nah, bisa Ibu ceritakan gimana nih kopi apa yang paling dikembangkan di Provinsi Lampung? Kalau kita kopi yang menjadi ciri khas Lampung itu kopi robusta. Jadi pada lahan-lahan menunjukkan kita itu pada luasan lahan di atas 800 mm dari permukaan laut. Jadi potensi kopi Lampung ini melatar belakangi berdirinya program studi ini. Di selain kita ada perkebunan kopi di Lampung Barat, menyebar di Lampung itu cukup luas lahannya, sekitar 60.000 hektar gitu, menyebar ke kabupaten yang lain. Nah, sekarang potensi kopi Lampung ini itu cukup menghasilkan, memberikan arahan. Di samping kita harus membina petani untuk menghasilkan produksi kualitas kopi yang lebih baik gitu, untuk meningkatkan taraf hidup petani agar lebih sejahtera. Jadi melatar belakangi prodi ini agar mengarah ke pengembangan kopi Lampung untuk kopi Indonesia agar lebih maju gitu, lebih cemerlang, Bu Widya. Jadi kopinya khasnya itu kita adalah robusta. Oke, jadi ingin memberikan sumber daya manusia yang memang
mencintai dan juga menyukai dari produk kopi. Nah, apalagi kita sekarang banyak sekali produk-produk olahan dari kopi yang memang sudah bertaburan ya, Bu, sudah Iya, banyak iya, sekali. benar banget Mbak. Nah, kalau misalkan profil dari prodi ini profilnya itu seperti apa sih Bu, gambaran dari Iya. prodi? Oke, kita mulai nih ya. Karena kita berdirinya PPK ini, PPK itu adalah pengolahan perkebunan kopi, itu punya visi menjadi program vokasi unggulan yang menghasilkan sarjana vokasi terapan yang berkompeten dalam menghasilkan eh, budidaya kopi. Jadi ilmu teknologi budidaya kopi, berjiwa wirausaha, inovatif dan berdaya saing global. Nah, ini kan kita ingin memberikan khas pada pengembangan kopi di Lampung khususnya, di mana kan memang produk kopi itu merupakan kultur Lampung selain lada. Jadi untuk pengembangannya kita harus menghasilkan pengelolaan budidaya yang baik seperti itu. Lain nanti kita akan terapkan di prodi PPK ini, selain kita memberikan ilmu-ilmu budidaya dari hulu ke hilir, itu juga nanti ada kita susun berdasarkan misi Polinela. Dari misi-misinya itu kita dari pembentukan kurikulum pendidikan vokasi ini itu kita mengacu pada SKKNI Perpres nomor 8 tahun 2012 dan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar pendidikan tinggi. Jadi itu dan juga kita mengikuti surat edaran Mendikbud tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta kita bekerja sama dengan industri-industri kopi. Berikutnya juga kita melaksanakan penelitian terapan untuk menghasilkan teknologi iptek yang nanti itu dikembangkan untuk budidaya dan pengolahan kopi. Berikut juga kita melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memindai dalam rangka pembelajaran ini untuk meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan petani. Di mana kan budidaya kopi itu menyebar di Lampung dan lahannya cukup luas. Lalu yang keempat, itu kita melaksanakan pendidikan belajar mengajar dengan berbasis kompetensi yang selaras dengan pengguna kebutuhan lulusan khususnya di bidang pengelolaan kopi, budidaya dari hulu ke hilirnya. Berikut kita membangun pusat pengkajian pembangunan teknologi kopi menjadi produk kopi olahan. Nah, di sini berikutnya juga karena kita berkenaan dengan pendidikan vokasi, kita menyediakan sarana belajar alih teknologi bagi sekolah menengah umum, kejuruan, serta pelaku usaha, dan pelatihan bagi petani, pertukaran informasi dengan pelaku bisnis atau dengan pemerintahan. Jadi kita ingin sekali mengembangkan prodi kopi di mana mahasiswa kita itu tidak hanya memperoleh pengetahuan saja, soft skill dan hard skill, tapi di situ nanti dibekali oleh kompetensi-kompetensinya. Nah, yang ketujuh itu membangun kerjasama dengan instansi pemerintah, baik BUMN, swasta, PT, CP, ataupun industri-industri yang bergerak di bidang komoditas kopi. Di mana nanti kita Bu Widya ya, ini kan distribusi dalam mata kuliah, itu ada kita memperoleh pengetahuan di luar kampus, itu ada pelatihan, ada juga magang, adapun juga nanti kita diarahkan itu sekolah di luar kampus gitu, belajar di luar program stadinya. Berikut tujuan dari program studi ini, itu yang pertama kita menghasilkan lulusan yang mampu mengelola, merencanakan, dan merealisasikan atau memecahkan masalah khususnya di bidang pengelolaan budidaya kopi maupun pengolahannya. Jadi mahasiswa kita itu dibekali ilmu dari proses hulu dan hilirnya sampai ke manajemen pemasaran dan pengolahannya. Jadi di sini insya Allah dia mampu menjadi seorang manajer gitu. Ketika dia mampu mengelola dan punya pengetahuan di bidang pengelolaan perkebunan kopi. Berikutnya selain itu dia menghasilkan lulusan nanti melakukan penelitian terapan dan mampu menganalisis serta percobaan di bidang penelitian kopi. Dan ini akan dimanfaatkan untuk arahan pemberian pengembangan kopi di Lampung. Berikut juga menghasilkan lulusan yang memiliki kreativitas, soft skill, selain soft skill, hard skill, itu nanti dikemas oleh sikap dan kepribadian yang baik. Jadi kita menonjolkan sifat kemampuan soft skillnya juga selain hard skillnya.
lalu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan kopi yang mampu berdaya saing global. Jadi juga sebagai pusat pengkajian dan pengembangan teknologi kopi menjadi produk kopi olahannya, baik itu dari hulu ke hilir. Lengkap dengan penyelenggaraan pendidikan. Di sini akan kita bimbing mahasiswa kita di lingkungan suasana akademik yang kondusif gitu, dinamis dan transparan. Yang terakhir itu menyelenggarakan kerjasama yang bersinergi tentunya, karena kita membutuhkan tim kerjasama yang akan membentuk potensial soft skill mahasiswa kita ketika mereka lulus siap masuk ke dunia kerja. Jadi tidak hanya memiliki IPK yang tinggi gitu, lalu berprestasi, tapi mereka dibekali dengan pengalaman yang siap kerja, seperti itu, Bu Widya. Oke, sangat luar biasa ya. Nah, di sini dari semua pemaparan sampai dengan capaian yang ingin dicapai oleh lulusan dari program studi pengelolaan perkebunan kopi, ini kompetensi-kompetensi yang diharapkan untuk lulusan juga sudah dijelaskan ya oleh Ibu Sismita. Nah, kalau misalkan kita bahas mengenai harapan nih, harapan yang Ibu ingin sampaikan, harapan Ibu untuk program studi pengelolaan perkebunan kopi ini seperti apa sih Bu untuk selanjutnya gitu? Oke, tentunya karena kita kan tadi punya visi misi yang kuat tadi dan keunikan dari produk unggulan dari Lampung itu sendiri. Jadi kita harapannya dari program studi perkebunan kopi ini terselenggaranya pendidikan vokasi yang mengacu pada kurikulum yang berpedoman pada SKKNI dan berorientasi entrepreneur loh Bu. Jadi mahasiswa kita itu memang dididik untuk menjadi seorang entrepreneur. Lalu terselenggaranya pengembangan ilmu dan teknologi di bidang budidaya, baik itu pengelolaan kopi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Lalu terselenggaranya pendidikan belajar mengajar yang berbasis uji kompetensi serta bersertifikat. Jadi di kuliah kita memberikan sertifikat kompetensi, berikut dia akan belajar di luar kampus, dia memperoleh sertifikat kompetensi itu dari tempat magang maupun dari tempat mereka menempuh pendidikan di luar kampus. Lalu terselenggaranya pusat pengkajian dan pengembangan teknologi kopi Robusta khususnya yang ada di Lampung. Dan terakhir itu terselenggaranya kerjasama dengan stakeholder, yaitu sebagai sarana belajar alih teknologi bagi lulusan sekolah menengah umum dan kejuruan serta pelaku usaha dan pertukaran informasi antara pelaku bisnis maupun pemerintahan. Kalau kita seandainya ada, kita juga melibatkan dari BPTP karena nanti ada mahasiswa kita yang punya minat bakat dalam bidang penyuluhannya, jadi dia punya kemampuan itu, maka nanti kita arahkan untuk melakukan magang di BPTP, nanti dia siap untuk sebagai tenaga penyuluh baik itu di bidang swasta maupun negeri, pemerintahan gitu. Begitu Mbak Widya, jadi ini cukup menantang sebenarnya, tapi kita akan terapkan ini untuk terselenggaranya vokasi yang itu tadi, berkompeten dan memiliki keahlian dan kemampuan selain dia belajar dari hulu ke hilir, tapi dia diberikan keterampilan serta kompetensi lain di luar kampusnya. Oke, nah kita kan memang ada di Politeknik Negeri Lampung, itu adalah perguruan tinggi yang memiliki prakteknya itu lebih besar daripada teori ya, karena kita adalah perguruan tinggi vokasi. Nah di sini kalau misalkan tentang pengelolaan perkebunan kopi, Ibu sudah bercerita mengenai capaian lulusannya yang akan bisa menjadi manajer ataupun bisa menjadi peneliti, penyuluh dan lain-lain. Nah di sini kelebihan apa sih Bu, misalkan sarana prasarana, terus juga tenaga pendidik yang ada di program studi ini yang telah disiapkan untuk Sobat Polinela yang ada di rumah dan yang ada di Politeknik Negeri Lampung. Pasti mereka pengen tahu nih, apa sih kelebihannya, apa sih sarana prasarana yang dimiliki. Nah boleh Ibu ceritakan kepada kita semua. Terima kasih Mbak Widya ya. Kita para sarananya itu kita dosen-dosen yang tentunya berkompeten di bidangnya. Budidaya kopi itu ada dosen pengolahannya khusus untuk pengolahan dari hilir, dan budidaya itu ada dosen-dosen yang berkompeten yaitu dosen-dosen budidaya tanaman kopi. Jadi ini adalah prodi baru, tapi kita sudah menyiapkan tenaga-tenaga pengajar dari 2 prodi. Jadi dari program studi
produksi tanaman kopi dan PMIP. Jadi selain itu nanti ada beberapa dosen baru yang terlibat, itu ada berkompeten di bidang kopi khususnya. Begitu juga pengolahannya. Nah ini kita kan mahasiswa kita memang dilatih karena vokasi. Jadi banyaknya itu kan hanya teori itu 40%, sisanya 60% itu memang mereka praktik di luar, baik itu di laboratorium. Jadi mereka melakukan kegiatan langsung. Dan ini udah didistribusi dalam mata kuliah Bu Widya. Kita dalam beberapa aspek distribusi mata kuliah itu kita ada aspek pembentukan sikap, lalu ada keterampilan umum, ada keterampilan khusus dan pemahaman pengetahuan. Nah dari sini itu karena banyak praktiknya juga dan mereka juga magang di luar, baik itu dari perguruan tinggi yang berbeda maupun dari perusahaan-perusahaan kopi, itu mereka akan berkembang gitu jiwa kemampuannya mereka karena terasah lebih banyak memperoleh pemahaman dan pengalaman di luar kampus, dan itu yang akan menjadi bekal mereka sehingga mereka lulus itu bukan hanya memperoleh gelar tapi siap bekerja. Seperti contoh profil lulusannya ya, bahwa manajer di bidang perkebunan tanaman kopi. Jadi ketika kita belajar memberikan materi tentang dari hulu ke hilir sampai ke proses pemasaran, pengemasan. Nah ini diharapannya mereka mampu mengelola dan memanajemen pengelolaan kopi itu baik hulu ke hilir. Jadi bisa menjadi seorang manajer. Berikut juga tenaga pembantu peneliti di bidang tanaman, budidaya tanaman dan pengolahannya. Jadi kan tadi mahasiswa kita selain memperoleh ada mata kuliah penyuluhan pertanian gitu, ada mata kuliah yang berkaitan dengan pembekalan baik itu dari budidaya, kalau budidaya itu dari proses pembibitan, penanaman, pemeliharaan sampai proses pemangkasan dan pohon penaung itu mereka dibekali. Sampai di luar itu mereka nanti akan diberikan kebebasan untuk memilih gitu loh, apakah mereka akan terjun ke petani gitu, membimbing petani, dan itu ada 8 kriteria ya Bu Widya. Mereka selain mereka belajar di kampus dengan program studi yang sama, tapi di kampus yang berbeda, itu contohnya kita sudah mulai bekerja sama, ini nanti akan ditindaklanjutkan untuk bekerja sama dengan program studi yang sama dengan perguruan tinggi yang berbeda, itu Politeknik Negeri Jember. Kita mungkin akan ada pertukaran pelajar insya Allah di semester 8. Lalu mahasiswa kita juga akan dibekali diberikan kebebasan untuk memilih, apalagi program-program pemerintah sekarang itu Merdeka Belajar Independen Bersertifikat itu sudah cukup berkembang, memberikan peluang untuk pelatihan dan pertukaran pelajar didanai lagi, dan itu kita akan arahkan dan itu akan kita bimbing ke arah itu. Nah di samping itu juga kita memberikan kebebasan untuk mahasiswa kita, dia arahnya seperti apa, mau kemana gitu, dan minat bakatnya apakah dia memiliki tertarik bagian pengolahannya. Jadi kita akan arahkan dia magang di industri pengolahan produksi kopi. Seperti contoh ini petugas penyuluhan perkebunan kopi. Dia nanti akan selesainya kuliah, dia bekerja sebagai tenaga penyuluh kopi, itu baik di instansi pemerintah maupun swasta. Nah berikut juga itu bisa menjadi sebagai supervisor bagian gudang perindustrian kopi. Dia sudah mendapat produk pemahaman pengetahuan di bangku kuliah dan juga memperoleh penggalian ilmu di luar kampus, itu mampu menjadi seorang supervisor seperti itu. Dan kita juga tidak hanya menekankan bahwa mahasiswa-mahasiswa ini lulus sebagai tenaga yang bekerja di pihak swasta maupun pemerintahan, tapi kita juga menekankan mahasiswa ini terbentuk jiwa entrepreneurnya sehingga mampu membuka usaha sendiri. Jadi tentunya di bidang budidaya kopi, produk kopi dan olahannya seperti itu. Jadi dia bisa merekrut dan membuat usaha sendiri. Nah, sebagai quality control tanaman dan quality control produksi, dia juga mampu karena kita bekali itu dari tahap awal masuk sampai dia diarahkan untuk magang industrinya seperti apa. Jadi ini benar-benar mahasiswa kita itu yang kita minta harapannya itu yang memiliki passion gitu. Ketika dia memiliki minat dan bakat, di sini dikembangkan dan insya Allah keluar itu akan berkembang seperti itu. Sobat Polinela itu pasti penasaran deh, bagaimana caranya mendaftar dari program studi pengelolaan perkebunan kopi. Nah, Ibu bisa menceritakan nih,
jalur apa saja dan bagaimana cara mendaftar untuk Sobat Polinela, adik-adik calon mahasiswa Politeknik Negeri Lampung. Nah, boleh Ibu ceritakan. Oke, nah ini cukup menarik ya untuk adik-adik sahabat Polinela. Ini kalau kita sudah mempersiapkan diri nih, ini prodi kopi kan harus memiliki passion dan vision itu tadi. Dia punya minat dan bakat, lalu berkembang di sini. Itu harus segera, kita nggak bisa jauh-jauh dari webnya Polinela ACID. Jadi ada jalur masuk, pola mekanisme terpadu, sistem penerimaan itu dilaksanakan secara terintegritas dengan panitia pusat Bu Widya. Jadi kalau untuk jalur D4 itu wajib mendaftar pada program studi jenjang S1 terapan melalui jalur PMKAB, undangan SNMPTN, UTBK atau SBMPTN, maupun jalur ujian mandiri. Jadi ini terbatas Widya ya, karena kita hanya menerima 40 mahasiswa. Jadi kita itu saring, benar saring dan pilihannya. Jadi karena ini terbatas, ayo segera gitu loh. Jadi mumpung ada kuotanya masih bisa dipenuhi. Jadi bisa melalui 3 tahap ya tadi Ibu ya, boleh diulangi sekali lagi ya Bu ya. Jadi bisa melalui PMKAB ya. Iya. PMKAB itu undangan atau dari sekolah ya. Jadi pilihan dari sekolah untuk anak-anak yang berprestasi. Iya, untuk siswa-siswa yang berprestasi. Siswa-siswa yang berprestasi di sekolahnya bisa mendaftar melalui sekolah, melalui jalur PMKAB. Sekarang masih buka nih jalur PMKAB itu. Kita tunggu tuh, jangan sampai kelewatan ya Bu. Kita tunggu ya untuk adik-adik calon mahasiswa Politeknik Negeri Lampung untuk segera mendaftarkan diri di sekolahnya, apalagi kalau misalkan kalian memiliki minat dan sangat-sangat memiliki ketertarikan kepada dunia kopi. Nah, untuk yang kedua bisa melalui jalur SNMPTN ya Bu ya. Iya. Nah, itu dibuka jalur secara umum jalur bersama undangan. Undangan ya. Jadi bisa hampir sama seperti sekolah-sekolah perguruan tinggi akademik pada umumnya ya Bu ya, cara pendaftarannya. Pokoknya Bu, kita harus pantengin tuh webnya Polinela ACID maupun Instagramnya PPK. Ada Instagramnya, jadi kita biar tidak terlewat gitu ya jalur-jalur tanggal kapan saja. Itu ada Instagram Polinela PPK, yaitu program tadi PPK Polinela. Jadi PPK itu singkatan pengelolaan perkebunan kopi. Oke. Nah, yang ketiga tadi itu setelah SNPTN. Nah, itu jalur SBMPTN. Itu tertulis ya, itu mengikuti tes bersamaan dengan perguruan tinggi lainnya ya, Bu. Iya, sama dengan UTBK, jadi dia seleksi juga. Oke, jadi dia seleksi tapi itu masih beberapa saat nanti ya, waktunya masih panjang. Jadi yang buruan didaftar itu melalui PMKAB yang saat ini masih sudah dibuka. Kita cukupkan, saya akhiri Polinela Podcast pada hari ini. Terima kasih untuk kehadiran langsung dari Ibu Ketua Program Studi Pengelolaan Perkebunan sama-sama, Kopi. Ibu Widya. Terima kasih untuk Sobat Polinela yang ada di rumah, yang ada di Politeknik Negeri Lampung. Terima kasih untuk adik-adik calon mahasiswa Politeknik Negeri Lampung. Jangan lupa untuk daftarkan diri Anda di program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Perkebunan Kopi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.